Dalam negara demokratis, warga negara ini selalu memiliki hak untuk terus terlibat dalam proses administrasi. Salah satunya itu dalam proses pelayanan publik, pengambilan keputusan maupun penegakan hukum, di mana ini diatur dalam satu konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk melindungi kepentingan maupun kesejahteraan masyarakat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai apa saja sih hak-hak warga negara dalam menghadapi administrasi negara. Yang pertama adalah hak atas pemberitahuan dan penjelasan yang jelas. Dalam menjalankan kebijakan dan administrasi negara, pemerintah wajib memberikan pemberitahuan terkait prosedur, persyaratan, serta konsekuensi dari tindakan administratif yang akan diambil. Misalnya, pada saat mengajukan permohonan izin, warga negara harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Baik, selanjutnya ada untuk hak untuk melindungi dari diskriminasi dalam administrasi. Negara dilarang terus untuk melakukan diskriminasi terhadap warganya. Semua warga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum ataupun pemerintah, seperti dalam pelayanan masyarakat, pendidikan ataupun kesehatan, baik bantuan sosial. Negara harus memastikan semua warga mendapatkan haknya tanpa dibeda-bedakan dari ras, agama, suku, dan golongan. Selanjutnya itu hak atas informasi publik, di mana setiap warga negara berhak untuk mengakses seluruh informasi tentang keputusan dan kebijakan yang diambil oleh administrasi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah disebutkan bahwa warga negara ini berhak untuk mengakses seluruh informasi yang disediakan oleh badan publik selama informasi tersebut tidak bersifat rahasia atau privasi orang lain. Hak ini juga memungkinkan warga negara untuk memantau kinerja pemerintah dan juga untuk memastikan akuntabilitas administrasi negara. Selanjutnya, hak atas akses terhadap penyelesaian sengketa administrasi. Warga negara yang terlibat sengketa administrasi dengan badan atau instansi pemerintahan memiliki hak untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Pemerintah harus menyediakan mekanisme yang transparan dan adil untuk penyelesaian sengketa administratif tersebut. Baik, selanjutnya itu ada hak untuk mengajukan permohonan ataupun pengaduan. Warga negara berhak untuk mengajukan permohonan ataupun pengaduan terhadap kebijakan ataupun tindakan administrasi yang tidak sesuai atau yang dirasa dirugikan ataupun tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, misalnya jika merasa masyarakat haknya dilanggar ataupun tidak sesuai dengan yang dia inginkan, masyarakat itu bisa mengajukan keberatan ataupun gugatan terhadap pemerintah, sehingga pemerintah harus merespon hal tersebut dengan baik dan menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku. Selanjutnya itu keterlibatan dalam proses administrasi, di mana warga negara ini tidak hanya berperan sebagai objek dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses administrasi. Ini berarti bahwa masyarakat berhak untuk memberikan saran, masukan maupun kritik atas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dan juga keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Baik, selanjutnya ada hak pelayanan publik yang cepat dan setara. Pelayanan setiap warga negara harus berhak mendapatkan pelayanan cepat, adil, dan tanpa diskriminasi. Pelayanan administrasi negara harus melayani seluruh masyarakat dengan setara tanpa memandang ras, agama, ataupun kepentingan pribadi. Tentunya dalam pembuatan KTP, paspor ataupun surat izin usaha, semua itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan juga selain itu negara juga wajib untuk memastikan bahwa warga negara itu tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang aparat pemerintahan, dan juga warga negara berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam menghadapi keputusan dan kebijakan yang tidak adil. Ini merupakan bagian dari prinsip negara hukum, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan masyarakat memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan transparan. Kesimpulannya, hak-hak warga negara dalam menghadapi administrasi negara adalah bentuk dari negara hukum yang menjamin adanya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik, akses informasi yang relevan, serta mendapatkan perlindungan hukum jika haknya dilanggar. Semua hal ini bertujuan untuk memastikan administrasi negara berjalan dengan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Nama saya Pedro Henry Saputra sebagai mediator. Nah, selanjutnya silahkan penggugat, kuasa hukum penggugat, serta kuasa hukum tergugat memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan saya Daniel Mita selaku penggugat. Saya Syakira selaku kuasa hukum penggugat. Saya Nina Fendi selaku kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Jadi di sini pada saya adalah sebagai mediator yang membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangannya atas penilaian atas masalah. Selama proses mediasi berlangsung, saya berharap saudara untuk mematikan ponsel atau alat apapun yang sekiranya mengganggu proses mediasi. Silakan para kuasa hukum memberikan surat kuasanya. Surat kuasa dari kuasa hukum penggugat. Baik, saya terima. Yang ketiga, yang silakan untuk menjelaskan inti dari permasalahan. Baik Pak, di sini saya ingin menjelaskan dan kebetulan pada saya tersebut menggunakan sebagai karena ketika mediasi tersebut membangun sebuah depot dan telah merangkai tanah saya sebesar 15 meter. Dalam hal ini saya merasa keberatan dan sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh PT Kabupaten. Selanjutnya, bagaimana penjelasan dari pihak tergugat? Jadi begini, kan baterainya sebelumnya perusahaan dari kami sudah minta izin kepada ayah dari almarhum untuk mengambil seluas 15 meter dari langsung. Apakah ada bukti secara tertulis atau yang sulit? Soalnya lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Kalau menurut saya dan klien saya, kami telah melakukan pengecekan ke lapangan dan menemukan bahwa tanah tersebut berkurang dari 15 meter. Dan menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh PT tersebut adalah melanggar hak milik dari klien saya karena mengambil tanah berupa 15 meter dan berikut merupakan tindakan dari ilegal. Karena tadi menyebutkan bahwa itu tidak kami sudah minta izin kepada ayah beliau untuk memakai tanah tersebut dan lalu lantas apakah itu dapat disebut ilegal? Tapi menurut saya dokumen yang resmi itu dokumen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maupun secara lisan. Sebenarnya secara lisan itu bisa. Cuma di sini klien saya tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut dengan kita. Nah, sekarang perjanjian itu bisa dibuat secara tertulis dan lebih baik karena ada kedua pihak dan menyetujuinya. Itu kalau menurut saya. Nah, dari pihak sudah sebelumnya, apakah saudara pernah membicarakan masalah ini? Benar. Apakah saudara merasa sangat dirugikan? Ya, baik. Jadi sesuai dengan sertifikat tanah penggugat, memang benar tanahnya itu berupa sertifikat tanah. Namun, dengan ukuran kurang 5 meter dan memang diperlukan untuk pembangunan tembok oleh PT Karunia Jaya. PT Karunia Jaya juga membenarkan hal tersebut dengan menyatakan sudah diizinkan kepada almarhum dan istrinya. Baik, untuk proses selanjutnya maupun melanjutkan masalah ini pengadilan negeri atau mau diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, saya serahkan kepada pihak penggugat. Baik, dan kami memilih untuk dibawa ke pengadilan. Mohon maaf Pak dan sekalian, sebisa mungkin untuk kasus ini jangan dibawa ke pengadilan karena saya langsung dapat arahan dari hubungan di mana kasus ini dapat diselesaikan saja secara kekeluargaan. Atau semisal kalau nanti dari pihak penggugat Jadi gini, untuk perjanjian secara lisan memang masuk kategori perjanjian tidak tertulis dan dianggap sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan pasal 13 dan 20 kita undang-undang hukum perdata. Dan dari saya memberikan saran untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak naik ke ranah pengadilan. Pak,
Untuk angka kerugian yang tersebut jadi bagaimana ya Pak? Kalau kami dari pihak keluarga akan mengikuti bagaimana syarat ketentuan yang ada. Berarti untuk masalah nominal dan kerugiannya akan disepakati oleh kedua belah pihak ya. Jadi untuk kesimpulan mediasi hari ini dapat saya simpulkan yang pertama, PT Karunia Jaya bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, tidak tanah akan disesuaikan dengan ukuran yang dipakai sekarang. Bisa dimengerti semua ya? Bisa. Baik, dengan keputusan yang saya sampaikan tadi dan keputusan bersama antara kedua belah pihak, saya menyatakan untuk menutup kasus ini. Bisa diterima? Bisa. Baik, silakan kepada pihak penggugat dan tergugat serta kuasa hukum penggugat berjabat tangan sebagai bentuk persetujuan dari kasus ini. Berdasarkan hasil putusan proses mediasi ini, yaitu diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih harmonis dan adil bagi kedua belah pihak, dengan mengedepankan musyawarah, empati, dan saling pengertian, di mana para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Penyelesaian secara kekeluargaan juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang mengutamakan perdamaian, keadilan restoratif, serta menjaga hubungan baik antara individu dalam masyarakat.